Walidaini. Maka sebab utamanya adalah nikah. Itu faidah yang kedua. Kemudian wa fi tarbiyatihim 'anil aulad wa husnil qiyam bihim la siyama al banat minhum thawabun kabir wa fadlun kabir. Mendidik anak ini adalah hal yang sangat besar pahalanya. Ya. Kata Nabi, mana halawa ridun waladahu khairun min adabin hasan. Tidak ada pemberian bapak ke anak yang paling bagus seperti anak dididik akhlak yang baik. Di mana? Dimasukkan ke pesantren, dibawa ke majelis-majelis ilmu seperti ini, anaknya dibawa suruh dengerin. Ini pemberian yang terbaik. Pemberian terbaik itu bukan PS, Pak, bukan TV 60 in itu, bukan motor itu, bukan juga mobil atau rumah, itu bukan pemberian terbaik. Itu semuanya remeh. Pemberian terbaik bapak ke anak itu didikan. Anak diajak, nanti maghrib enak masjid, berangkat sholat 5 waktu. Ini lebih mahal dari mobil, lebih motor, PS dan semuanya. Pendidikan ini tidak ada nilai, sangat mulia. Anak sekarang berat. Anak sekarang kalau dikasih dibawa ke pengajian, dibawa ke masjid, mungkin berat sekarang karena gejolak nafsu. Tapi maaf, kalau sudah besar dia akan terima kasih mati-matian, ditangisi sampai enak. Saya pernah ini di pondok, kejadian ketika di pondok. Ini cerita teman saya santri. Teman saya santri ini, dia ini punya bapak yang keras, suruh ngaji, lekat seperti di bapak ini. Nang masjid 5 waktu, kalau udah disebut sama bapaknya, pulang tidak boleh lebih dari maghrib di rumah, di masjid malam tidak boleh keluar kecuali sama anak, sama bapaknya. Dan itu berjalan sampai anak ini SMA, terus mondok. Dalam hatinya, saya ini tumbuh dari bapak yang keras, sadis bapak. Pas mondok, dia berpikir, ketemu teman-teman ini kan tidak di pondok, tidak semuanya baik karena bekas-bekas preman. Cerita, bikin mobil, ngetek. Yang satu, aku bikin main wedoan, ini kita gendam. Waduh, harus menambungin dong aku ini. Kan kayak hidup gitu itu kan enak. Bisa gendaan, bisa ubah. Sebarang kali aku bikin numpak motor terus mungkin nanti aku melaku ke arah ini. Kayak enak hidup ini hanya anak muda. Akhirnya terbesit dalam hatinya, ya Allah, enak ngomong, aku gak sempat nakal mondok. Ya, coba biar nakal saya ini mondok lah enak, habis tobat sih penting harus kerasa lah, kerasa mengode, kerasa ngerip, ya kubah. Saya ini semua itu tidak saya rasakan karena bapaknya yang streng. Sudah selalu terngiang-ngiang, coba aku bikin nakal sih. Tidaknya harus tak coba dulu. Sekarang ini ceritanya anak-anak ini. Tapi suatu malam ketika dia mulai, dia lihat ada satu temannya itu yang mengotikan doa di tengah malam jam 3 malam. Dan kita mulai lebaran itu ada doa yang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Satu anak ini kalau sudah ya Allah nangis bisa diguguk-guguk. 2 hari, 3 hari dilihat nih selalu gitu.
Akhirnya pas makan gitu, temennya ini dideketin, ditanya, kok tak delok le, kian mulai nangis kok masya Allah. Terus dia bilang, sekolah kalau biar aku, kamu nggak tahu zaman jahiliyah tuh. Kalau saya ingat masa muda saya itu pecahnya seperti itu, nyeselnya saya ini sekarang hancur hati gitu. Kok isu aku kayak ya Allah Ta'ala, ini semua cerita itu dia nggak mau ceritakan maksiatnya, cuma kehidupan kelamnya itu menghantui hidupnya. Ketika dengar seperti itu baru dia nangis. Tapi untung saya punya bapak seperti itu. Baru dia samsu. Coba kalau saya punya bapak kayak dia yang membiarkan gak karu-karuan. Oke lah, sama-sama sudah tobatnya, tapi setidaknya dia nggak punya kisah buruk dalam kehidupannya. Ya walaupun sudah tobat itu nggak apa, cuma berarti bapak yang seperti itu tuh kalau sudah kita besar baru sadar, udah ada kayak bapak kita. Saya dulu zamannya nom-noman, ojo meneng rokokan itu toyonan ngarepe wong. Saya itu pernah hadiri cerita nih, tapi cerita ya. Saya itu dulu waktu SMA belajar rokokan, sembunyi-sembunyi. Jadi sembunyi-sembunyi rokokan. Kata teman saya, kau ini boleh singitan, tambah ketemu. Kau lihat rokokan aja singitan, wah kok nggak rokokan, wah enggak benar. Tapi boleh singitan, oh mesti rokokan, ketemu. Akhirnya saya ingat di gandean malam itu tidak alun-alun. Saya jalan sama teman saya rokokan. Saya ngarasi cilik. Ono pangan gede di samping ini becak, moro-moro mendarat di Raiku. Copok katanya bapak saya lagi naik becak. Munting hadirin saya di kantor untuk aja wis munting, kalau lagi main becak melaku hadirin. Copok, boleh kan belah sopo, bes dulu wis tasan. Ya Allah, ya itu. Jadi ada ketakutan mau merokok. Sudah berhenti, obat-obat masuk harus rokokan mana. Terumulan setan terkomani. Datang sana, ketemuan lagi. Pas ketemunya sudah singitan. Rokok ini saya, kok bapak saya pas lewat remet rokok. Nabi Daud pun nanti, ya mari mau punya kabel tangan dunia, saking takutnya. Tapi ya bau di warung gimana ini. Jadi memang didik itu mendidik, ya. Akhirnya menjadikan bahwa rokok itu bukan hal yang baik, walaupun bukan yang haram, apalagi yang lainnya. Kalau minuman, kalau khamr itu saya sama bapak saya itu sudah dikasih sama bapak saya omongan. Zaman saya masuk SMA, teman saya sudah model-model, dipanggil saya sama bapak saya, dibilang kayak gini, malu. Demi Allah, wallahi, sumpah. Kalau kamu minum minuman keras tetes, tak ada ini. Saya siap masuk penjara. Lalu, mata ini ya guys. Jadi zaman SMA kalau dilihat anak-anak bawa minuman langsung ngiling mata ini. Sekali-sekali. Ketemuan mati lebih. Saya masuk penjara nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah hingga detik ini saat ini demi Allah satu tetes rokok nggak pernah masuk. Kenapa? Ya itu bukan orang tua tadi. Nah orang tua saya ini oleh ubang ya juga kakek lah. Juga minum-minum ngomong. Mau cukup pusing tampol kok boleh gede apa gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam dinarun anfaqtahu ala sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik.
Uang 1 juta kau buat bantu orang jihad, 1 juta buat ke Palestina, ke Gaza. Atau pahalanya besar, 1 juta buat bantu orang membebaskan budak, pahalanya besar. 1 juta buat orang miskin, uangnya sedikit, pahala besar. Tapi 1 juta yang kau berikan untuk kau nyekolahkan anakmu, untuk kau memberi makan anakmu, kau mondokkan anakmu, itu pahalanya lebih daripada jihad fisabilillah, lebih daripada membebaskan budak, lebih baik daripada memberikan kepada orang miskin. Apalagi kalau 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta lengkap. Jangan terus dikai dalil. Kok gak bantu Gaza, afdol bantu anak. Kok gak bantu miskin, afdol buat anak. Salah. Ya, ini sama ngasihnya. Cuman yang paling besar pahala adalah untuk anakmu, karena ini kewajiban buat kamu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ma at'amta nafsak fa huwa laka shadaqah, wa ma at'amta waladak fa huwa laka shadaqah, wa ma at'amta zawjatak fa huwa laka shadaqah, wa ma at'amta khadimak fa huwa laka shadaqah. Wahai para suami, kau cari nafkah, kau cari rezeki, kemudian kau makan buat dirimu, sedekah. Kau berikan anakmu, sedekah. Kau berikan istrimu, sedekah. Pembantumu di rumah makan pun sedekah. Sedekah itu kan bukan cuma fakir miskin atau di masjid. Cari uang buat nyenengkan anak istri, ini sedekah. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u. Nabi SAW beliau bersabda, kalau kita mati, hadirin, kita ini mati, mungkin gak kita baca Quran? Mungkin gak kita sedekah? Kita sudah gak bisa amal. Terus yang bisa tetap menjadi amalan yang ngalir ke kita adalah yang pertama, sedekah jariah. Kita mati, tapi kita punya masjid yang dipakai sholat, pahalanya tetap ngalir. Jadi kita sudah nggak amal, tapi tetap ngalir, tapi bekas amal di dunia. Sumur itu pahalanya besar. Sampai kalau punya uang, pondok-pondok yang nggak ada sumur sampai bantu. Masjid-masjid yang nggak ada sumurnya dibantu. Itu air dipakai wudhu, dipakai pahalanya besar, buat minum pahalanya besar. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, pengarang kitab, kemudian ngajarin orang belajar baca Quran, ya, kiai ngajarkan anak-anak santrinya, ini pahalanya. Kalau mereka tetap ngajar, mereka dakwah, nyambung terus, karena itu berkat dia dulu ketika berdakwah dan ngajar. Terakhir, yang pertama itu modalnya apa? Uang, sedekah jariah itu uang. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, modalnya ilmu. Itu ustaz-ustaz, kiai, habaib yang nomor 2. Haji-haji, sugi-sugi nomor 1. Yang nomor 3, ini umpama dia nggak punya uang, nggak punya ilmu, masih punya nikah. Karena nikah punya anak investasi. Kau meninggal, anakmu soleh, bukan cuma anak, waladin soleh, anak jadi anak soleh. Makanya anaknya disolehkan, itu investasi kita. Dia berbuat kebaikan semua karena didikan panjenengan, maka dia terus membawa pahala buat orang tuanya. Sing akan wis kiai alim yoga, sugi yoga, karabi-rabi mana? Dia anak soleh. Maka daripada itu, ya, anak tadi itu. Terus dalilnya ini, hadis ini dibuat dalil oleh sebagian orang, berarti tahlilan itu tak nyampe pahalanya. Enggak gitu, salah Anda. Yang saya amal berhenti karena mati, tapi pahala sedekah saya dulu nyambung, anak nggak nyambung, ini nyambung, dan orang lain yang ngasih kepada kita pahala juga masih bisa.
Bisa, karena dalilnya juga banyak. Dalilnya juga banyak. Ya, memberikan sedekah, terus pahalanya buat orang, boleh. Anak memsodako, terus dikasih ke boleh. Maka itu, tapi kalau kita nggak bisa mal mati. Masuk mengenai wong tahlilan kok ya enggak, ya anak sedekah jariah dan apa ilmu yang bermanfaat. Pentingnya anak, makanya anak ini mesti nikah, ya mesti kita melaksanakan pernikahan dan niatnya kalau punya anak harus investasi akhirat. Ya. Banyak orang tua zaman sekarang ini prioritasnya ilmu dunia. Ya, prioritasnya ilmu dunia. Nanti kalau sampai meninggal dunia nyesel. Kalau nggak ada pengajiannya, nggak ada pondoknya, nggak ada semuanya, nyesel. Bahkan ada yang lebih parah lagi, rebutan warisan di saat bapak belum dikubur, karena nggak dididik agama. Bahkan lebih parahnya lagi, bapak belum mati jadi ingin mati demi warisan. Mereka kesian, saya pernah didatengin satu orang, dia punya tanah di Sleman, tanahnya ribuan meter. Si orang ini sudah tua, sibuk mau menjual tanahnya, begini. Saya bilang, nggih Pak, saya bantu nanti kalau ada yang mau. Saya tanya, kenapa sih sampai kok keburu-buru ingin menjual tanahnya? Jawabannya, saya takut kalau saya mati tanah ini belum laku jadi warisan. Anak-anak saya bukan anak-anak yang baik, karena saya dulu salah mendidik. Anak-anak saya sekarang ini sudah kayak seakan-akan mengharapkan harta saya. Makanya saya mau jual cepat-cepat, mau saya masuk ke masjid-masjid, saya bagikan ke masjid-masjid, pondok pesantren, selesai, wis. Saya nggak kepikir anak saya dapat warisan dari saya. Pokoknya hadirin, orang yang nggak mendidik anaknya agama, akhlak, adab, budi pekerti, kenalkan kepada Allah, syariat Nabi Muhammad, bakal menyesal. Terakhir, bapak-bapak yang ada di masjid sini, sampai kalau ngaji dengan istri, anaknya diajak, kesian apa? Banyak tugas dari sekolahan. La haula wala quwwata illa billah. Kalau saya ya, dengar. Kalau gara-gara tugas di sekolahan terus nggak ngaji pengajian, mending nggak usah sekolah. Ngaji nggak usah digarap PR-mu, nggak usah sekolah. Tapi kalau dia sekolahnya bagus, ngajinya bagus, alhamdulillah. Ya. Cuma kadang-kadang bapak ini, ibu ini, kalau anaknya kamu Pak gak ngaji, aku nak dengan Masjid Al-Falaq, Ustaz Muhammad di Pono, Ustaz iki, bapak itu tugas loh. Pak kesel terus di sekolah. Gara-gara itu, kemudian kau gak ngaji. Apa ya ini? Itu namanya tidak memprioritaskan akhirat. Itu memprioritaskan dunia. Nanti nyesel Pak. Sampai jak Pak, sampai jak. Enak-enak kan mereka pingin tak senang maulidmu, tak pingin kayak duit ngaji. Sampai isya tok selesai. Habis itu selesaikan tugas. Mungkin pas ujian aja mungkin pernah ngaji. Boleh, tapi kalau cuma gara-gara sekolah capek, maaf. Situ ini masukan dan nasihat dari lubuk hati saya paling dalam buat panjenengan. Yang belum nikah mulai sekarang sudah nikah. Anak-anak ajak ke majelis-majelis ilmu, jadi anak soleh, komunitas orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.